Hai teman-teman online, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vanessa Lasidara. Oke, pagi ini sebelum kerja aku mau buru-buru tag video karena aku lagi mau cobain produk baru yang sebenarnya itu udah lama banget aku punya dari tahun kemarin dan hari ini tuh baru sempat aku nyobain. Jadi aku bakal ngomongin first impressionnya aku dari produknya Lux Crime, mau uji ketahanannya seharian aku pakai kerja itu aman atau enggak. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ke videonya. Pertama, di sini aku nggak pakai primer, aku nggak pakai pelembab sama sekali. Aku hanya pakai produk ini, yaitu pakai sunscreen karena aku nggak mau gosong. Karena kebanyakan aktivitas aku itu di luar ruangan ya, jadi aku harus pakai sunscreen wajib. Jadi, kalian bisa lihat ini produknya. Oh my god, ini dia produk dari Lux Crime. Packagingnya ini super lucu banget, ya. Warnanya itu hijau dan ada sedikit warna pink. Oke, ini dia produknya, hijau ya. Namanya Lux Crime Blur and Cover Two-Way Cake. Di sini ada 3 shade dan aku memilih shade yang custard ya. Nama shade-nya custard. Langsung kita buka. 1, 2, 3, tara. Oke. Series bedak ini tuh viral ya. Makanya aku pingin nyobain. Oke, di belakangnya juga ada nama shade-nya yaitu custard atau custard, I don't know, semoga nggak salah. Aku benar ya cara bacanya. Dan di belakangnya juga ada tertera expirednya atau masa kadaluarsanya di sini ya, 2024, masih lama sih. Untuk beratnya sendiri, produk ini beratnya 8,5 gram. Jadi and cover two-way cake. Wow, ini super cakep banget sih ini packagingnya. Cakep kan? Mari kita lihat cara bukanya itu gampang banget. Kita tinggal giniin aja dan wow. Oke. Di bedaknya itu ada tulisan Lux Crime. Wow, ini nggak nampak ya. Oke, ini ada tulisan Lux Crime. And then di bagian bawahnya, bagian bawahnya kita tinggal buka gini aja. Ini dia sponge-nya. Udah dilengkapi dengan sponge shape. Oke, ini before wajah aku ya. Kita kasih lihat dulu. Before-nya kayak gini. Oke, aku langsung aja pakai ini produk. Dari segi teksturnya, ini lembut banget. Dan, oke, wanginya nggak ada wangi sih menurut aku. Nggak wangi bedak aja sih pada umumnya. Untung sih ini serius suaranya tuh agak kunyit gitu ya. Aku mau cobain dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain di bekas jerawat ini ya. Oke, let's try, bismillah. Oke, kalau bisa lihat, kita cobain lagi. Oke, wow. Kalian bisa lihat nggak sih? Ini hasilnya, oh my god. Dimanakah bekas jerawatku? Bagian sini lagi aku cobain ya. Oke, shade ini alhamdulillah pas ya di kulit aku yang kuning ini ya. Kita cobain di bawah mata. Oke, di bagian kemerahan. Bye-bye kemerahan di dekat hidung. Aku coba pakai sebelah ini dulu dan kita bakal lihat perbandingannya ya. Oke, kalian bisa lihat ini hasilnya serius. Kalau namanya cover and blur, aku setuju banget ya. Karena serius ini dapat banget efek blurnya. Dan dia bisa nge-cover bekas jerawat aku ini. Dia nge-blur banget ya. Cover dan blur. Memang ini produknya itu sesuai banget ya sama namanya. Kalau first impression menurut aku, kalau misalnya di sini, bekas jerawat itu langsung tersamarkan ya. Di daerah kemerahan juga. Kalian bisa lihat ini agak masih merah dan ini udah tercover, udah di blur untuk warna-warna kemerahan di wajah aku. Apalagi di bawah mata, oh my god, goodbye kantong mata. Wow. Dan alhamdulillah banget shade ini pas banget di wajah aku ya. Yang warna kulitnya itu lebih ke kuning gitu sih. Oke, kalau misalnya lihat ini yang udah aku pakein produknya, hasilnya itu lebih smooth banget sih. Dan ini sebelahnya belum di cover. Oke, kalian bisa lihat perbedaannya sih.
Dan untuk hasilnya menurut aku ini dia matte ya. Karena kalau ini kan rada masih agak-agak glowing gitu karena aku pakai sunscreen. Tapi ini hasilnya langsung kayak matte gitu. Tapi tipikal matte yang sejauh ini aku nggak rasa kulit aku itu kering ya. Fine-fine aja sih. Oke, mari kita pakein di seluruh wajah. Oke. Oh my god. Kalian bisa lihat ini hasilnya setelah aku udah pakai di seluruh wajah. Smooth banget sih hasilnya dan ringan banget di wajah. Oke, selanjutnya aku bakal mau selesaiin dulu makeup aku. Mau pakai blush dari Touch, mau pakai sedikit ya, warna pink aja yang ini. Oke, aku mau pakai sedikit. Untuk lipstick di sini aku mau pakai dari Anna Sui yang nomor 07. Aku bakal timpa sedikit pakai ini lip cream dari Maybelline ya, by the way. Dikit aja. Bisa lihat ini hasilnya. Dan karena aku kebiasaan aku itu di bagian daerah hidung aku itu sering keringatan. Oke, sekarang ini udah keringatan parah banget ya. Tapi sejauh ini masih aman sih. Oke, ini hasilnya. Dan aku bakal update untuk beberapa jam kemudian ya, sampai aku pulang selesai kerja. Semoga ini tetap awet ya. Oke. Oke, udah sekitar jam 2:16. Dan kalian bisa lihat ini hasilnya pemakaian, dan aku bakal kasih lihat kalian juga untuk versi dari kalau di luar cek pakai cahaya matahari wajah aku tuh kayak gimana, kalian bisa lihat di sini ya. Dan ini kalian bisa lihat lebih detail, kalian bisa lihat di bagian sini ya. I don't know, karena kebetulan di bagian daerah sini tuh pori-pori aku tuh rada-rada agak besar gitu ya. Makanya di bagian sini itu produknya itu mulai ngebentuk pori-pori gitu. Jadi ada kayak titik-titik pori-pori gitu. Kalian pasti ngerti kan maksud aku. Kalau sebelah sini tuh lebih parah ya, karena nampak banget ya di sebelah sini tuh pori-pori aku tuh udah mulai nampak dan produknya tuh mulai hilang, udah mulai kelupas gitu ya. Tapi di bagian sini overall sih masih aman ya, masih aman. Cuma di bagian ini aja yang mulai kelopak gitu. Kalian bisa lihat ini udah mulai minyakan. Dan yang paling mulai kelihatan itu di daerah sini ya. Kalian bisa lihat di daerah pipi sini itu mulai minyak. Ada pantulan-pantulan cahaya kayak glowing gitu, padahal nggak tahu ini minyakan. Tapi poin plusnya ini aku lihat, meskipun dia ada keringat di daerah hidung, tapi untuk di bagian ini produknya masih aman sih ketimbang di bagian pipi. Ini menurut aku poin plusnya juga sih. Aku kira bakal ada produk yang nempel di tisu ini, padahal nggak ada sama sekali. Cuma mungkin minyak-minyak yang tadi aku tempel ini ngikut di kapas ini. Oke, sekarang aku coba di bagian dahi ya. Ntar gue tap. Sama aja, nggak ada produk yang ngikut ya. Nggak ada produk yang ngikut sama sekali. Minyaknya agak berkurang ya. Oke, ini agak kelihatan matte ini. Oke, di pipi ini aku cobain ya. Di pipi ada yang ngikut sih, tapi ini sedikit aja. Oke, kalau misalnya lihat ini hasilnya. Yang sebelah ini agak parah ya. Aku coba pakai bagian di belakangnya. Terus kita tap ya. Ada produk sedikit tapi tipikal yang sedikit banget sih produknya ngikut. Oke, kalian bisa lihat ini pertama kalinya aku kena air. Wajahku kena air ya. Dan ini hasilnya. Di daerah sini udah kopong. Daerah sini udah kopong banget, udah nampak banget ya. Ntar aku kasih lebih jelasin, oke?
Kalau misalnya lihat di daerah sini udah kopong banget produknya pas aku kena air tadi ya. Oke. Kalau misalnya lihat di daerah yang lain tuh masih aman ya. Sekitar mau jam 3-an ya. Aku mau touch up dulu. Karena di bagian daerah ini udah nggak bisa. Udah kopong ini ya. Teksturnya tuh udah nggak bagus. Kuas aja aku coba touch up. Apakah dia bisa tertolong atau gimana nih? Kelihatan mau jam 3 sore ya. Ini setelah udah di touch up, aku bakal share juga updatean untuk nanti sore hari setelah jam 6 sore ya. Stay tune. Oke teman-teman online, akhirnya dan ini updatean terakhir udah jam 6 sore by the way sekarang ini. Kalian bisa lihat seperti biasa daerah hidung aku itu berkeringat ya. Dan di bagian sini lagi-lagi dia udah ada tekstur karena pori-pori aku udah mulai nampak ya. Dia kayak ada bintikan-bintikan gitu pori-pori. Jadi sejauh ini pemakaian dari pagi sampai udah sore ini ya, udah jam 6 sore ini. Serius, ada menurut aku ada kekurangan dan juga kelebihan dari produk dari bedaknya Twig Cake Blur and Coverage. Kalau mereka klaim bahwa produk ini bisa ngeblur dan juga mengcover bekas jerawat, aku setuju banget ya. Karena itu aku rasain banget di pemakaian pertama kali sampai sekarang, dia mampu banget ngecover dan juga ngeblur. Tapi di sini setelah aku udah pakai beberapa jam tadi di updatean jam 2 siang, kalian bisa lihat di daerah pipi aku karena kebetulan teksturnya itu dia tekstur pori-pori di pipi aku rada-rada besar dan dia udah mulai kopong ya. Apalagi untuk informasi sedikit aku mau kasih tahu bahwa hari ini seharian aku pakai, aku kena air 2 kali. Dan di pertama kali aku kena air, sebelum kena air di daerah itu udah nampak mulai kopong ya. Daerah pipi. Itu setelah kena air langsung produknya itu kelepas. Jadi udah kopong. Jadi aku coba touch up ulang. Dan serius untuk touch upnya itu gampang banget. Aku pakai aplikator kuat sama spons dari bedak Class Crime itu fine aja, tapi aku nggak tahu kenapa setelah aku udah pakai beberapa menit kemudian di daerah pipi aku ini aku rasanya itu kering banget ya. Mungkin di sini aku mau kasih informasi dulu ya, note catatan sedikit bahwa untuk pemakaian produk Class Crime kali ini aku nggak pakai pelembab, aku nggak pakai primer, jadi pure hanya sunscreen. Dia bikin minyakan juga, tapi menurut aku minyakannya itu nggak terlalu parah. Oke lah, masih aku bisa toleransi untuk minyakannya ya. Tapi yang nggak bikin aku toleransi itu minyakan yang bikin dia tuh kalau harus gopong gitu ya, harus terkelupas gitu di daerah pipi aku. Poin plusnya lagi, kebetulan ini daerah hidung aku tuh tipikal yang berkeringatnya. Meskipun hidung aku berkeringat, produknya itu nggak geser sama sekali di hidung aku dan itu menurut aku poin plusnya dari produk dari Lux Crime ini sih. Oke teman-teman online, ini kali kedua aku menggunakan produk bedaknya Lux Crime ya, yang Twig Cake itu. Kalau kemarin aku mencoba untuk menggunakan sunscreen aja, di kali kedua yang pemakaian produk bedak ini, di sebelah kiri aku gunakan pelembab, sunscreen dan juga primer. Dan ini updatean sore udah mau, bentar aku lihat dulu ya. Udah jam 5 sore. Dan sedikit informasi, aku mau kasih info bahwa pemakaian hari ini tuh nggak kena air sama sekali. Jadi kalian bisa lihat ini updateannya ya. Aku mau kasih lihat kalian dulu. Yang sebelah kiri yang aku pakein primer, hasilnya itu dia kurang minyaknya
minyaknya ada, tapi tipikal yang kurang banget ya. Sedangkan yang kanan, serius ini minyakannya itu alhamdulillah di daerah sini tuh dia tetap aman ya. Di daerah pipi aku yang pori-porinya itu besar, alhamdulillah sampai sore pun dia tetap aman banget, nggak nampak ya. Oke, aku kasih lihat kalian ini. Yang aku pakein primer hasilnya, oh my god, tetap aman ya, tetap awet seharian ini. Yang ini kalian bisa lihat, ini nggak pakai primer ya by the way. Di daerah sini alhamdulillah itu aman, dan nggak usah salvo di daerah bawah-bawah mata. Ini memang karena dari sananya bawah mata aku tuh agak ada garis-garis gitu ya. Dan ini ngefek banget sih, dia mulai kelihatan nggak rapi ya. Tapi untuk daerah lain sih fine-fine aja. Oke. Kalau nggak kena hari ini oke banget sih. Sekarang aku mau coba. Kita coba tap-tap minyaknya ya pakai tisu, karena dari pagi sampai jam 5 sore ini aku nggak pakai tisu, nggak ada touch up sama sekali, nggak ada tisu buat lap-lap kering, nggak ada sama sekali ya. Jadi pure ini wajah tetap kayak gini, mau keringatan parah aku kipas-kipasin aja kayak gitu ya. Selanjutnya ini pertama kalinya aku mau coba ngetep-tep pakai kapas aja, karena aku nggak ada tisu ya, mohon maaf, di daerah yang agak berminyak ini. Oke, kalau misalnya lihat ini hasilnya, minyaknya ikut ya. Sebelahnya lagi aku cobain ini ya. Oke, ini ngikut ternyata. Yang sebelah sini ngikut, yang nggak ada pakai primernya itu dia ngikut. Berarti kesimpulannya produk ini tetap bagus. Untuk yang pertama, bisa dipakai dari pagi sampai sore hari. Kalau kalian tipikal yang wajahnya berminyak, ini kayaknya nggak bakalan cocok sih. Aku saran kalian pakai primer. Kalian harus gunakan primer lebih ke primer yang hasilnya itu lebih ke matte gitu ya. Ini by the way aku menggunakan primer yang hasilnya itu glowing. Kalian tahu kan kalau hasilnya glowing itu gimana, pasti efeknya gitu bakal keluar sih. Sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.